Halo, bertemu lagi dengan saya Francisca Romanarno. Di sini saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cinta dalam diskursus. Cinta itu tidak hanya diwujudkan dalam bentuk puisi, lagu, pantun, tetapi cinta juga dapat dihasilkan seperti halnya pertanyaan yang sering muncul, yaitu apakah cinta itu selalu ada? Pernyataan itu, apakah cinta benar-benar ada? Di sini saya sangat setuju oleh pernyataan dari Judith Convert yang ditulis dalam bentuk buku yang berjudul Encyclopedia of Love in World Religion, di mana Judith Convert berpendapat bahwa cinta itu memiliki dua sisi. Yang pertama membahagiakan sekaligus membuat penderitaan. Jadi kita hanya punya satu sisi, di mana nama cinta itu adalah cinta semu atau palsu. Dari dua sisi tersebut tidak bisa dibuat yang memilih salah satu saja. Lalu cinta menurut ontologi dibagi menjadi dua, materialisme dan idealisme. Materialisme itu yaitu cinta itu nyata apabila ada materi yang bisa dilihat, disentuh. Dan cinta itu nyata kalau diwujudkan dengan materi, misalnya mas kawin yang sebagai syarat untuk pernikahan. Yang kedua, idealisme. Hal yang nyata melebihi materi, misalnya kesadaran manusia, keterikatan, keterkaitan. Menurut saya cinta itu nyata. Cinta itu hadir dalam bentuk wujud perasaan yang tulus dan memiliki keterkaitan. Contohnya filsuf yang sudah saya ambil dari Gabriel Marcel, dan menurut Gabriel Marcel tersebut adanya pertemuan objek yang menurut partisipasi untuk saling memanusiakan, saling mengikat dalam janji setia yang membangun masa depan yang lebih baik. Lalu, cinta dalam epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani. Episteme yang memiliki arti pengetahuan, dan logos dan logos pembelajaran. Epistemologi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, empirisme. Manusia mengetahui melalui indera. Yang kedua, teologi. Manusia mengetahui melalui batin atau perasaan. Yang ketiga, rasionalisme, di mana manusia mengetahui dari teori-teori manusia, menganalisis, dan penelitian. Yang selanjutnya, teori cinta oleh Paus Benedictus ke-16. Paus Benedictus menuliskan dalam bentuk surat yang berjudul yang isinya suratnya Deus Caritas Est, yang artinya kita berasal dari Tuhan sendiri. Lalu Paus juga membagi cinta dalam bentuk 3 level. Yang pertama, cinta eros, yaitu cinta romantis yang melibatkan cinta jasmaninya dan terdapat sisi positif dan negatifnya. Yang kedua, cinta filia, yaitu cinta hubungan darah yang saling memelihara dan mendukung satu sama lain. Yang ketiga, cinta agape, yaitu cinta ilahi yang mengorbankan segalanya bagi Tuhan. Seperti Tuhan mencintai manusia dan sebaliknya manusia mencintai Tuhan. Contohnya dengan cara berdoa, bermeditasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cinta dalam filosofi Jainism, di mana cinta dilahirkan secara selfish atau egois. Jika manusia memiliki cinta, manusia memiliki 3 macam cinta dalam selfish. Dalam tahap selfish ini, yang pertama, cinta akan tumbuh, yaitu menggantungkan pada dirinya sendiri dan peduli terhadap keselamatan dirinya sendiri.
Yang kedua, cinta akan material objek adalah membuat manusia untung dan bahagia. Yang ketiga, cinta akan kesadaran masa lalu, di mana peristiwa-peristiwa masa lalu membuat seseorang jatuh cinta. Tahap cinta sejati, hal ini merupakan yang paling rumit bagi manusia, dan jika manusia ingin menuju cinta sejati harus melewati jembatan, dan jembatan ini akan mendorong manusia untuk ketidak-egoisan atau unselfish dan membutuhkan banyak proses. Yang pertama, bagaimana manusia berproses untuk mencintai. Setiap manusia membutuhkan proses dalam mencintai dan benar-benar mengetahui apa arti itu cinta sejati, dengan cara tidak egois seperti apa yang telah dikatakan di filosofi Jainism. Apa yang dimaksud dengan mencintai? Mencintai di sini adalah perhatian dari seseorang yang berasal dari hati yang paling dalam dan tulus untuk memberi dan meminta imbalan, dan mencintai adalah kunci dari kebahagiaan, dan untuk mencapai kebahagiaan maka manusia harus mencintai dalam segala hal. Faktor-faktor manusia mencintai secara tulus, faktor-faktornya seperti pengorbanan, menerima segala kekurangan dari sesama manusia. Yang terakhir, dukungan mencintai. Dengan mencintai secara tulus, manusia dapat menjadi pribadi yang lebih baik, bisa mengajarkan manusia untuk saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Halangan manusia mencintai: jika manusia tidak mudah percaya dalam beberapa faktor, contohnya faktor trauma yang telah dilalui di masa lampau, dan ada beberapa godaan seperti harta atau hak yang mudah didapat, dan lupa terhadap cinta yang sejati atau cinta yang sesungguhnya. Sekian penjelasan saya tentang cinta diskursus. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya.